Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini ditandai dengan penguatan kekuasaan eksekutif, di mana presiden memiliki kontrol yang lebih besar atas proses politik, serta penekanan pada stabilitas dan kesatuan nasional. Dalam sistem ini, peran partai politik, lembaga legislatif, dan kebebasan pers dibatasi untuk menjaga agar pemerintahan tetap stabil. Yang kedua ada latar belakang. Demokrasi terpimpin muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik yang terjadi selama era demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Berbagai partai politik saling bersaing yang sering mengakibatkan konflik dan ketidakpastian. Soekarno mengusulkan sistem ini untuk memperkuat kepemimpinan, menghindari pertikaian, dan mencapai kesatuan nasional. Ciri-ciri dan karakteristik. Kekuasaan terpusat. Kekuasaan politik terpusat pada Presiden Soekarno yang memiliki kontrol atas semua aspek pemerintahan. Pengaturan partai politik. Hanya partai-partai tertentu yang diperbolehkan beroperasi, sehingga partai-partai lain dibubarkan atau dibatasi kegiatannya. Pengawasan media. Media massa diawasi ketat dan kritik terhadap pemerintahan ditekan. Politik konsensus. Soekarno mendorong politik konsensus untuk menghindari konflik, sehingga keputusan politik seringkali dibuat berdasarkan musyawarah. Kelebihan dan kekurangan. Stabilitas politik. Mampu menciptakan stabilitas politik dalam situasi yang sulit dan konflik. Pembangunan infrastruktur. Berlangsungnya pembangunan infrastruktur dan program-program ekonomi yang memajukan masyarakat. Pembangunan nasional. Upaya untuk mencantumkan berbagai kekuatan politik demi kepentingan nasional. Kekurangan. Pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Oligarki kekuasaan. Terbentuknya oligarki di mana kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok tertentu. Kemandekan ekonomi. Meskipun ada pembangunan, ekonomi tidak berkembang dengan baik dan ketergantungan pada utang luar negeri meningkat. Yang kelima ada perbandingan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal mendorong kebebasan berpendapat, banyak partai politik, dan pemilihan umum yang kompetitif. Demokrasi terpimpin ada penekanan pada stabilitas, pengendalian partai, dan kekuasaan terpusat pada presiden dengan pengabaian kebebasan politik. Dampak demokrasi terpimpin. Sosial. Konflik sosial. Munculnya ketegangan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap PKI, terutama menjelang berakhirnya pemerintahan Soekarno. Pengendalian media. Pembatasan terhadap kebebasan pers dan informasi, dengan media digunakan sebagai alat propaganda pemerintahan. Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1965 dengan terjadinya kudeta militer yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Kudeta ini dipicu oleh ketidakpuasan militer terhadap kekuasaan PKI dan ketidakstabilan yang melanda pemerintahan Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, banyak anggota PKI ditangkap atau dibunuh, dan Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan, mendirikan Orde Baru yang menandai transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih otoriter dan kapitalis. Orde Baru berlangsung hingga reformasi 1998.